Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas soal-soal PAT, penilaian akhir tahun yang kemarin sudah kalian lewati ya. Penilaian akhir tahun matematika peminatan dan hasilnya pun sudah kalian dapatkan ya. Semoga hasil itu menjadi introspeksi supaya kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Oke anak-anak, ini motivasi kita pagi ini doa. Doa minta sama Allah agar diberikan kasih sayangnya untuk mempersiapkan semua apa yang mau kita hadapi ke depannya, baik ujian yang bertubi-tubi ya maupun tugas-tugas yang numpuk-numpuk begitu. Semoga Allah memberikan kelapangan begitu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Oke? Yuk anak-anak kita langsung masuk nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah pernyataan berikut yang merupakan variabel acak kontinu. Masih ingat ya? Apa variabel acak kontinu itu? Variabel acak kontinu itu adalah sebuah variabel yang nilainya bukan diskrit, nilainya bukan bilangan bulat begitu. Kira-kira dari A, B, C, D, E yang bukan bilangan bulat itu yang mana kemungkinannya? Kemungkinannya adalah yang A. Oke, kenapa? Karena yang B jumlah penduduk ini bulat anak-anak. Mana ada penduduk setengah? Kan nggak ada. Ya, 2,5 penduduk. Gimana setengahnya? Mulai pusar sampai kaki atau mulai kepala sampai pusar kan nggak mungkin. Ya, jumlah anak juga nggak mungkin. Pasti diskrit ini karena manusia. Banyaknya muncul sisi gambar pada pelemparan satu keping koin logam ya. Ketika banyaknya muncul itu ya pasti munculnya itu berapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu pasti bilangan bulat anak-anak. Yang E, banyaknya kedatangan pelanggan itu juga manusia. Makanya itu jawabannya memungkinkan untuk variabel acak kontinu adalah tinggi badan siswa. Karena tingginya bisa jadi misalkan 160,5 cm kan begitu. Bisa ada komanya. Oke, next lanjut nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang ditanya adalah variabel acak diskrit. Nah, sekarang kita cari yang bilangan bulat anak-anak. Nomor 1, banyaknya peserta. Peserta bulat ya, berarti nomor 1 iya. Nomor 2, rentang waktu kedatangan antara bus di sebuah halte. Ya, antara satu bus dengan bus yang lain kan bisa hitungannya dalam waktu berapa menit, berapa detik kan begitu. Ini bisa ada komanya ya anak-anak untuk waktu ini. Berarti bukan. Ini kontinu pasti. Kemudian yang ketiga, banyaknya penumpang. Penumpang manusia, diskrit ya. Volume air. Nah, volume air kan bisa 1 liter, bisa 1,5 liter, bisa 1 liter 3/4 kan begitu. Berarti ini adalah kontinu. Kemudian yang kelima, kecepatan mobil. Sebuah mobil yang berjalan di jalan tol, bebas hambatan, itu kecepatannya biasanya konstan. Oke, dia nggak pakai koma, anak-anak. Berarti buanter sekali itu. Oke, berarti ini termasuk. Oke, banyaknya pengunjung Jatim Expo ini juga karena dia manusia. Berarti nomor 1, nomor 3, 5, dan 6. Mana jawabannya? 1, 3, 5, 6. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 3. Jika diketahui X adalah distribusi binomial negatif dari 6,34. Masih ingat ya? X adalah distribusi binomial negatif dari 6,3/4. Apa artinya 6,3/4? 6 ini adalah N-nya, 3/4 ini adalah P-nya. Masih ingat ya? Sehingga distribusi binomial negatif itu adalah Bn. Oke, sama dengan kombinasi dari N dikurangi 1, kemudian X dikurangi 1, kan begitu ya? P pangkat X di pangkat N min X. Begini anak-anak. Oke, kita tahu P-nya adalah 3/4, maka kita cari dia Q-nya. Q-nya berapa ini? Q adalah 1 min P. Berarti 1 dikurangi 3/4. Berarti adalah 1/4. Oke. N-nya sudah ada, X-nya sudah ada, P-nya sudah ada, Q-nya sudah ada. Sudah selesai. Berarti distribusi binomial negatifnya adalah gimana? Peluang dari X sama dengan 5 ya. Bentar. Hapus dulu.
peluang X sama dengan 5. Untuk distribusi binomial negatif adalah kombinasi dari N dikurangi 1. Berarti 6 dikurangi 1, begitu ya. Kemudian X juga dikurangi 1. X-nya adalah 5 dikurangi 1. P dipangkatkan X berarti P dipangkatkan 5. Q dipangkatkan N min X berarti Q dipangkatkan 6 dikurangi 5. Kan begini nanti. Oke, hasilnya adalah ini berapa? Kombinasi 4 dengan 5. P-nya adalah 3/4 pangkat 5. Oke, Q-nya adalah 1/4 pangkat 1. Hasilnya adalah yuk 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 4 itu adalah 1 faktorial dikali dengan 4 faktorial. 3 pangkat 5 ini adalah 243. Oke, dibagi dengan 4 pangkat 5 sama 4 pangkat 1. Berarti 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 itu adalah berapa yuk? 4 pangkat 6 itu adalah 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Gini ya. 4 pangkat 2 ini kan 16. 16 kali 16, 256. 256 dikali 16. 256 dikali 16 anak-anak. 6 kali 6, 63. Oke. 5 kali 6, 30, 33. 2 kali 6 itu 12, tambah 5, 15. 1 dikali berapapun, 6, 5, 2. Oke, kita tambahkan 6, 9, 10, 4. 4096 anak. Oke, bawahnya adalah 4096. Benar ya? Iya, 4096. Yes? Berarti hasilnya ini berapa ini? 5 ya? Berarti 5 dikali 243 dibagi dengan 4096. Berapa hasilnya? 243 dikali 5 ya. 15, 20, 21 ya. Nyimpen 2 ya. 2 kali 5, 10 tambah 5, 12. 1, 2, 15. Berarti hasilnya adalah 1215 dibagi dengan 4096. Selesai. Jawabannya mana? Saya hapus dulu. Biar bersih. Ya. Bentar. Oke. Mana jawabannya anak-anak? Jawabannya adalah yang B. Iya. Mudah ya? Nah, mudah. Insya Allah itu. Nomor 4. Probabilitas mendapatkan 3 angka. Mendapatkan 3 angka artinya apa? Artinya X-nya sama dengan 3 anak-anak. X-nya adalah 3. Dalam percobaan melempar 1 koin. Ingat ya, 1 koin ya. Berarti kalau pot P, koin itu dilempar, sisi angkanya, peluang untuk mendapatkan angka, karena dia koin yang dilempar itu 1/2. Begitu juga peluang tidak mendapatkan angka, Q-nya. Itu juga 1/2. Ini peluang mendapatkan angka, ini peluang tidak mendapatkan angka, atau peluang mendapatkan gambar, itu Q. Oke, kemudian dia dilempar sebanyak 8 kali. N-nya 8 anak-anak. Nah, yuk pakai binomial, berarti P X sama dengan 3 gitu ya. Kombinasi dari NX, ini N, ini X, P pangkat X, Q pangkat N min X. Yuk, kita masukkan. Kombinasi dari 3 dengan 8, P-nya adalah setengah pangkat 3. Oke, Q-nya adalah setengah pangkat 8 dikurangi 3. 5 langsung ya. Oke, berarti hasilnya sama dengan, ayo 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 itu 5 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, kan sama-sama setengahnya ya nak ya. Saya tulis setengah pangkat 8 gitu aja. Nah sama. 8 dari mana? 3 ditambah 5. Oke, berapa ini? Saya sederhanakan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Berhenti sampai sini anak ya. Dibagi dengan 5 faktorial. 3-nya itu 3 dikali 2 dikali 1. Gitu ya. Dikali setengah pangkat 8. Begini. Boleh ya? Nah ini 3 kali 2 kali 1 saya coret dengan 6 anak-anak. 5-nya juga saya coret. Nah
8 ini kan 2 pangkat 3, nak. 2 pangkat 3 dikali 7. Oke, dikali 1 yang ini. Dibagi dengan 2 pangkat 8. 3 dengan 8 pangkat 5, nak ya. Ini menjadi 2 pangkat 5. Berarti hasilnya adalah 7 dibagi 2 pangkat 5 itu adalah 32. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah yang A. Nah, gampangnya kayak gini kok ya. Oke, nomor 5. Jika X merupakan variabel acak berdistribusi normal dengan 3 percobaan, dan P adalah 6/7, percobaannya 3. Nah, berarti kita punya di sini N-nya adalah 3. Oke, kemudian P-nya adalah 6/7. Kalau P-nya 6/7, pasti Q-nya adalah 1 dikurangi P. 1 dikurangi 6/7. 1 kurangi 6/7 itu adalah 1/7. Oke, yang ditanya adalah P probabilitas untuk X lebih dari 1. Bukankah Px lebih dari 1 itu adalah Px sama dengan 2 dengan Px sama dengan 3. Loh Bu, kok sampai 3 toh? Iya, karena kejadiannya cuma 3 kali percobaan. Oke, jadi ya cuma ini sama ini isinya. Kalau misalkan percobaannya 5 ya 2, 3, 4, 5 begitu. Oke, yuk kita masukkan. Kombinasi dari X-nya 2 ya. Jumlah percobaannya adalah 3 begini. Oke, P pangkat 2, Q pangkat 3 dikurangi 2, langsung saya. Ditambah dengan yang ini, kombinasi dari 3 dengan 3, P pangkat 3, Q pangkat 0. 0 dari mana? 3 dikurangi 3. Oke, kalau kalian lupa, coba dibuka lagi. Distribusi binomialnya rumusnya seperti apa, oke? Yang ini anak-anak, yuk 3 faktorial dibagi 1 faktorial, yang ini 2 faktorial. P-nya itu adalah 6/7 pangkat 2, gini ya. Q-nya adalah 1/7 pangkat 1. Oke, ditambah dengan yang ini 3 faktorial dibagi dengan 3 kurangi 3 itu 0 dikali 3 faktorial. P-nya adalah 6/7 pangkat 3. Q-nya adalah 1/7 pangkat 0. Segala sesuatu pangkat 0 hilang ya. Hilang ya. Ini 3 sama 3 ini juga saling meniadakan ya. Nah, sekarang yang ini yuk. 3 faktorial dibagi 2 faktorial kan tinggal 3 nak ya. Oke, 6 kuadrat itu adalah 36. Oke, 7 kuadrat itu 49. 49 dikali 7. Coba kita kalikan di sini. 49 dikali 7. 9 dikali 7 itu adalah 63. 36. 4 kali 7, 28. 28 berarti 34. 343. Nah, di bawahnya ya 343. Oke, ditambah dengan yang ini yuk. 6 pangkat 3. 6 kali 6, 36. 36 kali 6 ya. Ini nanti 36 kali 6. 6 kali 6, 63. 3 kali 6 itu adalah 18 sama ini 21. 216 per 7 pangkat 3. Sama ya, 7 pangkat 3 itu tadi hasilnya adalah 343. Nah, sekarang 3 kali 3, 6 berapa ya? 36 kali 3, 6 kali 3, 18. 3 kali 3, 3 kali 9 tambah 1, 10. 108 anak. Berarti hasilnya adalah 108 ditambah dengan 216 dibagi 343. Nggak cukup nih. Oke, di sini hasilnya ya. Maka P X lebih besar dari 1 adalah 108 ditambah 216. Berarti 324. Ya, 324 dibagi dengan 343. Tuh, selesai. Jawabannya adalah yang C. Ya, emang belajar matematika itu harus banyak latihan, anak-anak. Ya, insya Allah kalau kita ikhlas, kalau kita melakukannya dengan rasa syukur, dengan cita-cita yang tinggi dan semangat yang tinggi, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan membawa keberkahan. Ya, harus diyakini itu. Kalau nggak yakin ya susah. Ya, harus yakin. Oke, nomor berikutnya. 6. Jika Y merupakan variabel acak berdistribusi normal dengan 3 percobaan, dan Q sama dengan 1/7, maka nilai dari F1, nah, masih ingat ya,
Kalau S besar seperti ini berarti dia distribusi binomial kumulatif, anak-anak. Ya, kumulatif mulai yang terkecil sampai angka 1. Berarti dari sini kita punya apa ini? 3 percobaan, berarti N-nya adalah 3. Oke, Q-nya adalah 1/7. Kalau Q-nya 1/7 berarti P-nya berapa? P kan sama dengan 1 dikurangi Q ya, 1 dikurangi Q, 1/7. Berarti hasilnya 6/7. Oke, kemudian apa artinya F1? F1 itu artinya PX sama dengan 0 ditambah dengan PX sama dengan 1. Begini. Oke, berapa hasilnya ini? Yuk. Kombinasi 0, N-nya adalah 3. Oke, P pangkat 0, Q pangkat 3 gitu ya. Ditambah kombinasi yang ini 1 dengan 3. P pangkat 1, Q pangkat 3 dikurangi 1, 2. Hasilnya anak-anak, yuk. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 0 itu adalah 3. Dikali 0 faktorial. P pangkat 0, hilang aja ya. Semua pangkat 0 hilang ya. Q pangkat 3 itu adalah 1/7 pangkat 3. Oke, ditambah dengan yang ini. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 itu 2. Dikali 1. Ini ya. P pangkat 1, 1/7 pangkat 1, Q pangkat 2 berarti, maaf anak-anak, P ya, ini 6 ya, 6/7 ya. Q-nya adalah 1/7 pangkat 2. Nah, begini. Ini sama ya, saling meniadakan, oke. 1/7 pangkat 3, kayaknya 7 sudah deh, lihat pangkat 3, 49. Ya, ini adalah lanjutan dari soal yang ini sebetulnya. Ya, 343, 7 pangkat 3 itu satu ya. 343. Oke, ditambah dengan ini 3 nak ya. 3 dikali 6, yang atas 6 ya. 6 pangkat 1, 6, 1 pangkat 2 tetap 1. 7 pangkat 1 sama 7 pangkat 2 berarti 7 pangkat 3. 343. Nah, 3 kali 6 berapa ya? 3 kali 6 itu 8, 3 kali 6 itu 18. 18 ditambah 1 berarti 19. 19 dibagi dengan 343. Berarti mana jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Begitu. Oke, sebetulnya ini lanjutan dari nomor 5, anak-anak. Jadi kalau nomor 5 tadi, ini kan PX lebih besar dari 1, maka kalau misalkan kita punya modal nomor 5 ya, seandainya kita punya modal nomor 5, maka kita bisa cari F dari 1, ini 1 sini, cara 2 ya. F dari 1 itu adalah 1 dikurangi P X lebih besar dari 1, begini anak-anak. Oke, hasilnya mana? 1 dikurangi, ini mana tadi? Yang tadi, yang nomor 5. Coba kita lihat. 324 dibagi 434. 200, berapa tadi? Nah, lupa. 324 dibagi dengan 343. Nah, ini ya. Kita akan mendapatkan dari sini adalah 19 dibagi 343. Sama, Nan. Tuh. Oke, kalau kita punya modal nomor 5. Kalau punya modal ya sudah pakai cara ini aja. Pakai cara yang ini loh. Oke, lanjut nomor 7. Udah bosan sama pakai pulpen merah, coba saya pakai pulpen hijau. Hijau ya. Hijaunya kok biru ya? Nggak apa-apa ya, coba ya. Biar ada variasinya. Nah, nomor 7. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk fungsi probabilitas diskrit. Masih ingat ya, probabilitas itu adalah peluang yang nilainya itu dari 0 sampai 1. Jadi ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, anak-anak. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, mana yang mungkin? Ini. Probabilitasnya itu peluangnya antara 0 sampai 1. Oke, jumlahnya, frekuensi kumulatifnya adalah 1. Ini. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, gini aja. Jadi, emang matematika itu punya konsep, anak-anak. Dan konsep itu harus dipegang begitu. Supaya kita bisa mengerjakan, memecahkan persoalan-persoalan yang ada di matematika begitu. Pegang konsepnya. Oke, nomor 8. Nilai dari
distribusi binomial 10,7, apa maksudnya ini? 10 ini adalah N-nya, ingat ya. 7 ini adalah X-nya, setengah ini adalah P-nya. Oke, berarti peluang atau binomial nilai dari B 10,7, setengah itu sebetulnya adalah distribusi binomial dari X sama dengan 7. Gini kan maksudnya. Sehingga kombinasi dari 7, N-nya 10, P pangkat 7, Q pangkat 10 dikurangi 7, 3. Oke, hasilnya sama dengan yuk, 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 7, 3 faktorial, 7 faktorial. Oke, P, mana P-nya? P-nya setengah, masih ingat ya? Kalau P-nya setengah berapa Q-nya? Q-nya juga setengah, karena Q itu adalah 1 dikurangi P. Ya, berarti hasilnya apa nih? 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7, berhenti ya saya sampai di sini, dibagi dengan 3-nya itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Oke, 7-nya tetap saya tulis supaya bisa dicoret dengan pembilangnya. Ini kan sama-sama setengahnya, berarti setengah pangkat 7 tambah 3 pangkat 10. Gini. Oke, berarti hasilnya sama dengan, yuk, 9 sama 3 saya coret tinggal 3 ya. 2 sama 8 saya coret tinggal 4. Ya, berarti hasilnya 10 dikali 3 dikali 4 dibagi dengan 2 pangkat 10. Nah, 10 ini kan 5 kali 2. Nah. Oke, ini 3 ya 3. 4 itu 2 kali 2. 2 pangkat 2. Oke, dibagi dengan 2 pangkat 10. Nah, yang atas ini kan 2 pangkat 3. Nah, saya coret semua dengan ini. Nah, ini berarti tinggal 2 pangkat 7 lah ya. 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 itu adalah 15. Ya, 15 dibagi dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 kali 8. 64. 64 dikali 2. 64 dikali 2 berapa? 128. Nah, ternyata pilihannya tidak ada. Ya, pilihannya tidak ada. Jadi kita kalikan aja. 128 ini kita kalikan dengan berapa supaya belakangnya itu 6. Kalikan 2 ya coba. Kalikan 2 nggak sampai 500. Berapa? Belakangnya 6. 8 dikali 2, 16. 8 kali 3, 24. 8 dikali 4, 32. 8 dikali 5, 40. 8 dikali 6, 48. Sebentar. 48. Gimana ini? Coba kok saya kalikan 2 ya, ya. Atas saya kalikan 2, bawah saya kalikan 2. Yang atas saya kalikan 2, yang bawah saya kalikan 2. 15 dikali 2 adalah 30. Oke. 128 dikali 2 ini adalah 256. Sip, ada jawabannya. Mana jawabannya? Jawabannya yang D. Loh, ada jawabannya. Oke. Saya hapus dulu. 8 sudah. 9, next, lanjut. Nomor 9. Nomor 9. Anya memiliki peluang tuntas PAT matematika wajib 0,6. Berarti peluangnya Anta lulus. Ini aja ya. Tuntas lulus saja. Lulus mat wajib itu adalah 0,6. Maka kalau dari sini, maka peluang Anya tidak lulus mat wajib berapa? Ya berarti 1 dikurangi 0,6. Berarti dia adalah 0,4. Ini miliknya Anya. Anya Geraldine mungkin ini ya. Ya, kemudian berikutnya. Dan tuntas pada PAT matematika peminatan. Nah, peluang dia lulus matematika peminatan itu adalah 0,7. Berarti kalau dia tidak lulus, peluang dia tidak lulus. Tidak ya. Ini juga ada tidaknya anak-anak. Tidak lulus matematika peminatan adalah 1 dikurangi 0,7. Berarti ini adalah 0,3.
Sekarang pertanyaannya, jika didefinisikan variabel acak X sebagai banyaknya PAT yang berhasil tuntas, maka nilai dari PX sama dengan 2. Apa artinya PX sama dengan 2? Dua-duanya lulus anak-anak. Berarti peluang matematika wajib lulus, matematika peminatan juga lulus. Begitu loh, Nak. Mana matematika wajib lulus? Ini kan, berarti 0,6 dikali dengan matematika peminatan lulus 0,7. Hasilnya adalah 0,42. Tuh selesai. Jawabannya adalah yang E. Oke, next nomor 10. Saya ganti pulpen nomor 10. Pakai hijau nggak enak ya. 10 pakai hitam. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Berarti N-nya 4 kali, Nak ya. N-nya 4 kali. Peluang munculnya mata dadu 3 atau 5. Nah, peluang muncul 3 atau 5. Nah, muncul 3 atau 5 ini kan kejadiannya saling lepas, Nak ya. Jadi 3 itu nggak mungkin ada overlapping dengan 5. Berarti di sini artinya peluang munculnya 3 bintik 3 atau peluang munculnya bintik 5 begini. Ya, dadu munculnya angka 3 itu kan cuma 1 kali, Nak. Dibagi sisi dadunya ada 6. 5 juga sama 1 kali dibagi 6. Berarti dua-duanya kalau kita jumlah adalah 2/6. Ini adalah peluangnya. Ini adalah P-nya. Kalau kita kecilkan atau kita sederhanakan 1/3. Kalau P-nya 1/3 berarti Q-nya berapa? 1 dikurangi 1/3. Hasilnya adalah 2/3. Sudah selesai. Maka peluang munculnya mata dadu 3 atau 5 sebanyak 3 kali. Berarti X sama dengan 3. Oke, kombinasi 3 dengan 4. Melemparnya 4 kali ya. P pangkat 3, Q pangkat 1. Hasilnya adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3 adalah 1 faktorial. Ini 3 faktorial. P-nya berapa? P-nya 1/3 pangkat 3. Q-nya adalah 2/3 pangkat 1. Ya, hasilnya ini 4, Nak ya. 4. Ini 1/3 pangkat 3 berapa? 1/27. Dikali 2/3. 4 kali 1 kali 2 adalah 8. 27 kali 3 adalah 81. Jawabannya ini. Hasilnya adalah yang D. Oke, anak-anak. 1 sampai 10 dulu ya. Nanti kapan-kapan insya Allah kita teruskan. Oke, semoga paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.